wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa wajjid wa azim ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kenikmatan kepada kita semua, dalam keadaan kita dikumpulkan di dalam keadaan sehat walafiat, dikumpulkan kita dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya, dikumpulkan kita semua di dalam keadaan berusaha mempelajari, mendalami bagaimana sifat bentuk daripada kekasih mulia Nabi Muhammad SAW, dalam rangka untuk menambah cinta kita kepada beliau, dalam rangka untuk memperdalam eratan hubungan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa Allah Ta'ala takdirkan kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu pertemukan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bismillah. Qala al-mu'allif Allah Ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min dzalika sima'uhu sallallahu alaihi wasallam huddata sakhratin hawat min syafiri jahannam. Termasuk keluar biasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad mendengar gesekan batu yang ada di dasar neraka jahannam. Fa'an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautan halahu ay afza'ahu. Diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'a sautan, mendengar suara yang halahu ay afza'ahu, yang sampai menjadikan Nabi Muhammad itu takut. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar satu suara, yang mana suara itu sampai menjadikan Nabi Muhammad itu ketakutan. Fa'atahu Jibril alaihi salam. Maka ketika Nabi Muhammad ketakutan, atahu Jibril, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, ma hadha saut ya Jibril, suara apa ini wahai Jibril? Faqala, maka berkata Jibril, hadihi sakhratun hawat min syafiri jahannam min sab'ina aman fahada hina balaghat qa'raha fa'ahabballahu an yasma'aka sautaha. Kata malaikat Jibril ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, Jibril, ini suara apa? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, Muhammad, ini adalah huddah, ini adalah batu, suara benturan batu yang hawat min syafiri jahannam, yang berhembus daripada dasar neraka jahannam min sab'ina aman, sejak 70 tahun yang lalu sudah bunyi. Sejak 70 tahun itu sudah bergeser-geser. Fahada hina balaghat qa'raha, dan sekarang ini sudah mulai sampai kepada dasarnya Muhammad batu itu. Fahaballah, maka Allah Ta'ala berkehendak untuk agar kamu itu bisa mendengar suara itu. Famaru ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejak kejadian ini Nabi Muhammad sejak mendengar itu, famaru ya, maka tidak dilihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhahikan mil afihi hatta
qabadahu Allahu azza wa jalla. Tidak pernah ditemukan Nabi Muhammad itu ketawa, terbahak-bahak sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita punya Nabi itu, beliau saat mendengar suara seperti itu, maka akhirnya Nabi Muhammad itu merasa ketakutan. Sejak tanya kepada malaikat Jibril, Jibril, suara apa itu Jibril? Kata Jibril, Muhammad, itu suaranya batu yang ada di dasar neraka. Allah Ta'ala ingin kamu mendengarnya. Maka sejak saat itu Nabi Muhammad gak pernah terlihat daripada wajah Nabi tertawa terbahak-bahak sedikit pun. Sampai kapan? Hatta qabadahu Allahu ruhahu. Sampai Allah Ta'ala mencabut nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah, bahwa pendengarannya Nabi beda dengan pendengaran kita ya. Pendengarannya Nabi beda dengan pendengaran kita. Suara neraka itu didengar bersama Nabi Muhammad. Makanya kemarin sampai dikatakan oleh muallif itu, bisa kita bayangkan bagaimana Nabi Muhammad itu sedihnya. Setiap malam Nabi mendengar suara neraka kan? Dengar suara neraka setiap malam Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang bilang Nabi Muhammad itu serba nyaman hidupnya, serba nikmat hidupnya, ya, maka perlu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu, telinga mulia Nabi Muhammad setiap malam mendengar api neraka. Yang Nabi Muhammad sadar kalau nanti umatnya akan ada di dalamnya, sebagian daripada umatnya. Jadi kita semua tahu, sadar ya, bahwa kita punya Nabi itu sangat embah ke kita orangnya, sangat berat kepada kita sebagai umatnya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah ahrasun nas ala ummati, paling cintanya, paling khawatirnya, paling pedulinya Nabi kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai kan tiap malam Nabi Muhammad itu menangis. Ya mungkin karena sebab ini juga. Oh ternyata api yang seperti itu, yang di dalamnya terdapat batu-batu yang sangat panas, itu nanti yang akan dimasuki oleh umatku. Mungkin karena sebab itu juga Nabi Muhammad menjadi selalu bersedih dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzalika asma'uhu sallallahu alaihi wasallam adzab al-makburin an-namamin wal ghayyabin walladzina la yastanzihuna wa la yastatiruna minal maut. Dan termasuk kemuliaan yang kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad daripada pendengarannya, yaitu Nabi Muhammad mendengar suara orang yang disiksa di dalam kubur. Termasuk an-namam, orang yang suka adu domba, dan orang yang suka ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Walladzina la yastanhizuna, yang mana Nabi juga pernah mendengar suara orang yang sedang disiksa karena sebab dia itu tidak berhati-hati di dalam kencing, di dalam buang air, tertimpa, meremehkan. La yastatirun, tidak menutup auratnya saat kencing. Hati-hati, itu orang muslim juga. Berangkat ke masjid, gampang kena pewuduan, yang kak sarwa sampai ke pokang, gila ya. Auratnya laki itu mulai mana? Pusar sampai kepada lutut. Ketimbang biante yang kak sarwa ente sampai ke pokang, berarti ente dosa melihatkan aurat. Kan aneh, apa aja ke masjid, mangkat apa aja Jumatan ke masjid, apa aja nombak ke masjid. Yang kak sarungnya sampai ke model gading sempak. Ketela pahanya kelihatan, lututnya kelihatan. Nah, ini kan aneh. Nah, ini termasuk orang-orang nanti yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pernah didengar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Rawah Al-Bukhari. Sayyidina Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan Ani Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi ha'itin min khitani Makkah awil Madinah. Nabi Muhammad pernah melewati satu batas daripada batas-batas yang ada di kota Makkah atau Madinah. Fasami'a sauta insanain yu'adziban fi kuburihima. Kemudian Nabi Muhammad mendengar suara dua manusia, yang dua manusia itu sedang diadab oleh Allah Ta'ala di dalam kuburnya. Faqala Nabi SAW, Nabi berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Summa qala bal kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah.
Kata Nabi SAW bilang kepada para sahabatnya, sahabatku, 2 orang yang ada di dalam kubur ini sekarang sedang disiksa oleh Allah Ta'ala. Kamu tahu nggak? Dia disiksa hanya karena sebab sesuatu yang sangat remeh, kata Nabi. Sangat kecil, bukan karena suatu perkara yang besar. Siksa Allah Ta'ala di dalam kubur, kata Rasul. Sahabat tanya, ya Rasul, memadaka, karena apa ya Rasul mereka itu disiksa? Kata Nabi, dia karena tidak menutup auratnya di dalam saat dia membuang air kecil atau membuka aurat begitu. Kemudian yang satunya yamshi bin namimah, sering berbuat adu domba. Ya, sering berbuat adu domba. Jadi punya mulut hati-hati. Jangan suka tuatu. Ya, kamu punya teman di sini sedang musuhan nih berdua. Ya, kamu dengar dari yang satu, pokok fulan itu ke dia, itu jadi yakin. Begitu itu sudah dengar dari dia, itu berangkat ke satunya. Lah iya itu kocang fulan romi kali dia, itu namimah itu. Ya, mereka yang bakal disiksa oleh Allah Subhanahu. La yadkhulul jannah, kata Nabi, an-namam, tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang adu domba, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kemuliaan Nabi Muhammad. Dalam kubur sama Nabi didengar. Jadi telinganya Nabi itu luar biasa. Pokoknya beda semuanya. Makanya kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kukunya pasti beda sama itu. Sudah. Ya, pasti beda. Memang kalau ada yang katakan, oh Nabi Muhammad manusia biasa. Oh beda. Beda, memang manusia tapi beda. Pendengarannya kita gak sama dengan pendengarannya Nabi Muhammad. Nabi yasma man yu'adziban, orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya didengar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa al-Imam Ahmad an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qol, telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qol, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi syadidil har nahwa baqi'il gharqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu itu berjalan di satu keadaan yang sangat panas menuju kepada Baqi. Wa kana an-nas yamshuna khalfah. Sahabat yang lainnya berjalan di belakangnya Nabi. Ini termasuk adabnya ya. Termasuk adabnya. Ente membanding guru yang ada ente, jalan beri adab. Ente harus ada di belakangnya. Sahabat sudah mempraktekkan itu. Ya, kalau sudah ada gurunya di depan, nah dia jalan di belakangnya. Ya, berarti seolah-olah ente yang nonton guru. Jadi gurunya sudah. Jadi sudah pernah dibahas kalau nggak salah. Bagaimana kita dianjurkan untuk mundur meskipun hanya sejarak telapak kaki. Duduk pun kalau duduk juga begitu. Ya, duduk jangan sampai sejajar. Ya. Kalau bisa mundur meskipun hanya dalam seukuran sejengkal. Pokoknya itu waktu berdiri budineku guru, berdiri sejajar atau di depannya guru bukan. Ya. Wa kana an-nas yamshuna khalfah. Qala falamma sami'a sautan mi'al wa qarra dhalika fi nafsihi fajalasa hatta qaddamahum amamah falamma marra bi baqi'il gharqat idza bi qabrain qad dufinu fihi ma rajulain. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendengar suara sebuah suara begitu ya, kemudian menjadikan Nabi Muhammad itu kemudian terkejut begitu, terkejut sampai akhirnya Nabi Muhammad duduk, sehingga orang-orang yang berjalan di belakangnya itu mendahului Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sudah melewati Baqi, Nabi Muhammad menemui 2 kuburan yang di dalamnya itu, yang mereka itu orang-orang itu telah mengubur 2 orang di dalam kuburan itu. Qala fawaqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhenti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man dafantum hahunal yaum, siapa yang kalian kubur di makam ini hari ini? Qalu fulan wa fulan ya Rasulullah, hari ini yang dikubur di dalamnya adalah fulan dan fulan ya Rasulullah. Qalu ya Nabi Allah wa madan, ada apa ya Nabi kau tanya? Qala amma ahaduhuma fakana la yatanazzah minal baul. Yang satu disiksa karena gak bersuci dari kencing. Makanya di pengajian Selasa itu kan diajari ya, di pengajian hari Selasa, caranya masuk kamar mandi, caranya kencing seperti apa. Ya bahkan peleret, kalau laki batang kemaluannya itu diurut sampai 3 kali.
Biar apa? Tidak tersisa najis. Karena kalau tidak kamu urut, khawatir najisnya, kencingnya masih ada di batang-batangnya itu. Sehingga ketika kamu rukuk, ketika kamu sujud, kencingnya itu kalau keluar, kamu gak sadar itu. Pak, itu disunahkan. Di dalam Risatul Mawana itu ceritakan kalau Habib Abdullah bin Haddad menganjurkan seperti itu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Akhir daripada dia itu kencing, daripada dia itu buang air kencing, jangan langsung berdiri, tapi diakhiri dengan berdehem. Gitu. Meskipun tidak berdehem atau nah, itu untuk demi apa? Membersihkan semua sisa kotoran yang masih tersisa. Pokok agama lah ngajarin ente. Ente mau agama laki, ya pokoknya ente. Nanti bakal merasakan seperti yang dirasakan ini. Loh ya Rasulullah, anak orang majelis, apa orang habib, apa jam, baca Quran, sodako lagi. Ini kisah saya Allah. Ente lo socen, berada dalam jeding. Jangan kaget. Hanya karena sesuatu yang sepele kita kadang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana yamsi bin namimah, dan yang satunya suka adu domba. Wa akhadha jaridatan radbatan fashaqaha. Kemudian oleh Nabi SAW diambilkan daun yang kering, ditancapkan ke atas kubur keduanya, kemudian disiram. Summa ja'alaha 'alal qabrain. Nah, ini termasuk salah satu dalilnya kita Ahli Sunnah wal Jamaah yang biasanya nyiram air kembang. Ya, nyiram air kembang. Makanya itu orangnya kita itu banyak yang jadi Wahabi. Ya, gara-gara apa? Sama orang Wahabi dibilang syirik. Kita orang kayak ngerok-ngerok guru kita orang. Kiainya kita masuk kuburan nyeram air kembang. Begitu dia datangin biar orang hujan buk. Dah apa? Kemana dia? Oh iya, berarti tang kiai salah. Orang Wahabi itu. Ya, akhirnya ikut Wahabi. Mereka menang dalil. Ente cuma menang rok-norok toh. Kan gitu. Nah, ini dikatakan disiram sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi Allah, lima fa'alta hada? Ditanya sama Nabi, sama sahabat. Ya Rasul, kenapa engkau berbuat sedemikian? Kenapa engkau ambil daun, engkau tancapkan di atas kuburannya, kemudian engkau siram ya Rasul? Qala liyukhaffifa anhuma. Tujuannya untuk meringankan siksa orang yang ada di dalam kubur. Itu mau paham ya? Iya, apa dalilnya? Iya, berarti bener Wahabi. Nah, orang Wahabi itu. Itulah, makanya. Qalu ya Rasulullah, hatta mata huma yu'adziban. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, sampai kapan orang kedua ini bakal disiksa ya Rasul? Ya, disiksa terus sampai kapan ya Rasul? Faqala, maka Nabi mengatakan, ghaibun la ya'lamuhu illallah. Itu perihal yang gaib. Aku pun tidak tahu sampai kapan dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Walaulah tamazzu ay taqattu qulubakum wa tazayyudakum fil hadis la sami'tum ma asma. Kalau misalkan kalian itu tidak pernah terpotong, kalian punya hati selalu bersambung kepada Allah Ta'ala, maka kalian akan mendengar apa yang aku dengar sekarang dari siksaan yang dirasakan oleh mereka. Ya, karena kita kebanyakan dosa sampai hal-hal yang sedemikian itu tidak kita dengar. Kita punya Nabi, gak ada dosanya sedikit pun, sehingga hal yang sedemikian itu didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.